kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, secara resmi telah ditunjuk menjadi salah satu dari 5 wakil presiden sepak bola Korea Selatan, KFA. Penunjukan ini dilakukan oleh Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea, KFA, Cho Mong-gyu, dalam restrukturisasi Komite Eksekutif KFA yang baru dibentuk. Langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan karir Shin Tae-yong, yang sebelumnya dikenal luas karena jasanya dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia. Menurut laporan dari media Korea ternama, Korea Jungang Daily, KFA baru saja membentuk komite eksekutif yang terdiri dari 27 anggota. Dalam struktur baru ini, terdapat 5 wakil presiden yang masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda, serta sejumlah ketua komite dan anggota dewan yang bertugas mendukung visi dan misi KFA untuk meningkatkan prestasi sepak bola Korea Selatan, baik di level nasional maupun internasional. Salah satu sosok yang mendapat kepercayaan sebagai wakil presiden adalah Shin Tae-yong, pelatih yang dikenal dengan disiplin tinggi dan pendekatan modern dalam melatih pemain muda. Penunjukan ini menjadi bukti bahwa pengalaman dan kontribusi STI selama melatih di berbagai level, termasuk timnas Korea Selatan dan Indonesia, sangat dihargai oleh negaranya sendiri. Selain Shin Tae-yong, KFA juga menunjuk mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo, untuk posisi wakil presiden. Ini menjadi sorotan karena kedua pelatih ini sebelumnya dikenal sebagai rival di Asia Tenggara, namun kini justru akan bekerja sama dalam satu payung organisasi besar KFA. Dalam posisi barunya, Shin Tae-yong akan bertanggung jawab dalam mendukung tim nasional Korea Selatan dan menangani urusan internasional KFA. Tugas ini meliputi membangun hubungan dengan federasi sepak bola dari negara lain, menjajaki kerjasama internasional, hingga membawa pengalaman global ke dalam sistem sepak bola Korea. Diyakini, kemampuan komunikasi internasional STI yang baik, pengalamannya di berbagai turnamen FIFA, serta jaringannya yang luas di dunia sepak bola Asia dan global, menjadi alasan kuat KFA mempercayakan posisi strategis ini kepadanya. Sementara itu, Park Hang-seo akan lebih difokuskan untuk pengelolaan tim nasional Korea, termasuk pengembangan tim muda dan strategi jangka panjang dalam meningkatkan performa timnas di berbagai ajang internasional. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tegas, berani mengambil risiko dengan memainkan pemain muda, dan membawa filosofi sepak bola modern ke tubuh timnas Indonesia. Ia tidak hanya membina tim senior, tapi juga secara aktif terlibat dalam pembinaan tim U19 dan U23. Beberapa pencapaian yang patut dikenang dari era STI di Indonesia antara lain: membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 setelah 16 tahun absen. Membina generasi muda yang kini menjadi andalan timnas seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Hernando Ari, dan lainnya. Membentuk skuad timnas dengan gaya bermain yang lebih disiplin, cepat, dan terorganisir. Meski kerap mendapat kritik dari publik dan media karena belum mempersembahkan gelar, STI tetap menjadi figur yang dihormati oleh banyak pihak karena kerja keras dan komitmennya terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Pembentukan komite baru KFA ini dilakukan menyusul terpilihnya kembali Cho Mong-gyu sebagai presiden KFA untuk masa jabatan keempatnya. Masa jabatannya akan berlangsung hingga awal tahun 2029. Dalam pernyataannya, Cho mengatakan bahwa ia ingin memastikan semua kebijakan KFA benar-benar merepresentasikan kebutuhan dan suara dari lapangan. Saya merasakan rasa tanggung jawab yang mendalam. Saya akan memastikan suara-suara dari lapangan tercermin dalam kebijakan KFA, kata Cho dalam pernyataan resminya. Penunjukan tokoh-tokoh berpengalaman seperti Shin Tae-yong dan Park Hang-seo adalah langkah konkret dalam merealisasikan visi tersebut. KFA ingin lebih aktif dalam arena internasional, dan di saat yang sama memperkuat struktur internal, termasuk dalam pembinaan pemain muda dan pelatih. Publik Malaysia kini telah menyadari bahwa tim nasional mereka telah tertinggal jauh dari timnas Indonesia. Seperti diketahui, baru-baru ini,
Timnas U17 Indonesia berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur prestasi setelah sebelumnya bertindak sebagai tuan rumah. Di Piala Asia U17 2025, Timnas U17 Indonesia tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Memainkan pertandingan pembuka kontra Korea Selatan, tim besutan Nova Arianto secara mengejutkan mampu meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Timnas U17 Indonesia itu dicetak oleh Evandra Florasta melalui eksekusi penalti di menit 92. Kemudian, di pertandingan kedua, skuad muda Garuda sukses menggilas Yaman dengan skor 4-1. Berkat dua kemenangan tersebut, Timnas U17 Indonesia telah memastikan tempatnya di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Tak hanya itu, kelolosan dari fase grup Piala Asia U17 2015 juga sekaligus akan mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kesuksesan Indonesia tak hanya ditunjukkan di level usia muda, tim senior saat ini juga sedang berjuang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Menariknya, Timnas Indonesia merupakan satu-satunya perwakilan negara Asia Tenggara yang berhasil melaju hingga kualifikasi putaran ketiga. Dalam putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sejauh ini, hingga pertandingan ke-8, Jepang menjadi tim pertama yang mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Tim besutan Hajime Moriyasu memantapkan posisinya sebagai juara grup C. Sementara itu, satu tiket langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup C masih dapat diperebutkan oleh 3 tim. Ketiga tim tersebut adalah Australia, Arab Saudi, dan Indonesia. Australia sementara ini menempati peringkat 2 dengan catatan 13 poin. Arab Saudi menyusul di urutan ketiga dengan 10 poin. Sedangkan Indonesia ada di posisi keempat dengan torehan 9 poin. Dua tim lainnya yakni Bahrain dan Cina sama-sama dipastikan telah gugur karena hanya mengemas 6 poin dalam 8 pertandingan. Melihat kejayaan Timnas Indonesia belakangan ini, publik Malaysia pun menyadari bahwa Harimau Malaya telah tertinggal jauh. Hal itu diungkapkan oleh salah satu media setempat yakni New Straits Times dalam laporannya. Kita dulu mengatakan bahwa sepak bola Malaysia lebih maju dari Indonesia. Sekarang tidak lagi, tulis New Straits Times. Kebenaran yang menyedihkan adalah Malaysia telah tertinggal jauh dari tetangganya dalam pengembangan sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Dan sekarang pengingat yang menyedihkan. Kualifikasi Indonesia kemarin untuk Piala Dunia U17 Qatar 2025 telah menciptakan kehebohan di seluruh wilayah. Hal itu datang dari negara yang diskors oleh FIFA kurang dari 1 dekade lalu.